terlebih dahulu kami juga rindu untuk mendengarkan firman. Karena itu biarlah kami datang dengan hati yang gembira, hati yang sukacita untuk boleh mendengarkan firman-Mu saat ini. Urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan, supaya menyampaikan bukan dari hanya pengertian sendiri, tetapi dari hati Tuhan yang paling dalam. Itulah yang boleh dinyatakan bagi kami. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus bekerja, sehingga firman-Mu itu juga bekerja dalam hidup kami. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 6b sampai dengan ayat yang 13. Saya akan membacakannya begini. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Dia memanggil 12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi tugas utama dari setiap orang yang percaya adalah memberitakan firman Tuhan. Tugas utama daripada setiap orang percaya atau orang Kristen adalah menyampaikan berita Injil. Karena memang Yesus yang memberikan berita khusus ini kepada setiap orang yang percaya. Sebelum Yesus naik ke surga, di hadapan para murid-murid dan orang-orang yang mengantarkannya pada saat itu, Yesus berpesan, pergilah, jadikanlah segala bangsa murid, dan baptislah mereka, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu. Itu adalah tugas daripada orang Kristen. Itu adalah amanat agung Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap orang Kristen memberitakan firman? Apakah setiap orang Kristen menyampaikan berita keselamatan itu kepada orang lain secara verbal dan lewat hidup kita? Banyak orang tahu sesungguhnya amanat agung Yesus ini,
banyak orang yang tidak peduli dan tidak mau tahu dan tidak mau mengerjakan tugas pemberitaan firman Tuhan. Kenapa orang tidak mau pergi menyampaikan firman Tuhan? Padahal banyak kesempatan ketika kita bertemu dengan orang-orang. Tapi kenapa banyak orang tidak mau menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain? Alasannya takut. Tidak tahu apa mau disampaikan. Ahad loholoku. Maila. Malu untuk memberitakan firman Tuhan itu kepada orang lain. Dan kalau kita daftarkan akan banyak nanti alasan-alasan kita. Padahal itu perintah Tuhan. Sama seperti orang tua yang akan pergi meninggalkan kita, atau kalau dia mau meninggal, maka biasanya kalau dia sudah tahu bahwa dia akan meninggal, dia akan memberikan wasiat atau memberikan kata-kata terakhir. Dan biasanya seluruh anak-anak dan keturunannya pasti akan melakukan itu karena takut tidak akan diberkati Tuhan kalau itu tidak dilakukan. Nah, pertanyaannya ini, Yesus adalah Tuhan, dia memberi, dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan ketika dia akan pergi, dia memberikan pesan utama kepada semua orang percaya, tetapi tidak semua orang percaya mau mendengarnya. Banyak yang meresponi, ya. Misalnya, kita ini sekarang bisa merasakan seperti ini, kita bisa mengenal dan mengetahui siapa itu Yesus adalah karena buah penginjilan yang dilakukan pertama sekali oleh Munson dan Iman ke Tanah Batak, dan kemudian dilanjutkan oleh Nomensen, dan sampai kepada kita sekarang kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita mengerti siapa itu Tuhan, kita mengerti apa itu dosa, adalah buah daripada penginjilan. Harusnya berita Injil itu tidak berhenti sampai kepada kita, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Itu sebabnya ada banyak orang rela meninggalkan harta bendanya, rela meninggalkan keluarganya demi memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Dan topik minggu kita hari ini adalah pergi dan beritakanlah firman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 6b sampai dengan ayat yang ke-13 ini, kita diajari bahwa Yesus mengutus ke-12 rasul untuk menyampaikan berita Injil. Dan kalau kita perhatikan nanti Alkitab kita, pengutusan pertama yang dilakukan oleh Yesus pada murid-murid adalah di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 6. Adalah perintah atau pengutusan pertama yang diberikan Yesus kepada murid-murid. Pengutusan kedua seperti yang saya sampaikan di awal itu adalah ketika Yesus akan meninggalkan mereka, dan bisa kita baca di dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 16, di mana Yesus memerintahkan supaya pergi memberitakan, melakukan pemberitaan sampai ke ujung bumi dan berakhir pada akhir zaman. Dari saat sebelum Kristus datang kedua kali sampai Kristus datang kedua kali, pemberitaan firman harus terus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di dalam khotbah minggu ini adalah pengutusan pertama yang akan kita pelajari bersama-sama. Dan di dalam pengutusan ini, Yesus mengingatkan beberapa hal kepada murid-murid. Dan itu juga sesungguhnya bagi kita saat ini. Apa yang kita bisa pelajari? Pertama, kita bisa melihat di ayat yang ke-7. Ia memanggil 12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Pertama kita lihat adalah Yesus memanggil dan mengutus muridnya untuk memberitakan Injil. Dan pemanggilan pengutusan merupakan amanat langsung yang diterima dari Tuhan Yesus. Dan kemudian kita terima juga saat ini. Yesus memberitakan itu langsung kepada murid-murid pada waktu itu, dan kepada kita yang sekarang disebut sebagai murid-murid Kristus, pengutusan itu juga berlaku bagi kita. Kalau dulu ketika Yesus mengutus murid memberitakan Injil di dalam konteks mereka pada saat itu menghadapi tantangan zaman di masa itu, maka sekarang tugas kita sebagai orang percaya juga memberitakan Injil di dalam zaman konteks kita saat ini. Pergi itu kalau dulu pergi berarti harus pergi ke sana jalan. Tetapi kalau sekarang tidak hanya seperti itu, benar kita bisa pergi. Tetapi sekarang lewat handphone pun kita bisa memberitakan firman Tuhan. Tidak harus pergi ke sana. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, kerjakan di dalam menyampaikan
Injil Yesus, karena Injil Yesus Kristus harus relevan dari waktu ke waktu. Jadi Injil itu tetap dia bertahan di dalam setiap generasi, merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan setiap orang masing-masing. Maka tugas kita pemberitaan Injil sesungguhnya sebenarnya tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang mendapatkan permohonan dari gereja. Tugas pemberitaan Injil adalah tugas semua orang yang percaya. Dan oleh tugas di Parhalale Perjamita, si tua, Pandita, Paralato Barita Lauli, di Kosudero tugas di Namosia. Mono Paralato Barita Lauli, dan horat tugas di Parhalale. Tetapi tugas daripada semua jemaat, semua orang-orang yang berkata dia percaya kepada Kristus, ikut beritahu mereka. Harus beritahu mereka. Nanti akan disampaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka di dalam pemutusan itu kita melihat bahwa yang memegang otoritas pemutusan bukan gereja, tetapi Kristus. Karena Dialah yang berkuasa, Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan. Maka setiap orang harus tunduk kepada Raja gereja ini, Kristus. Jadi pemutusan itu adalah perintah Yesus, maka tunduk kepada perintah Yesus. Apapun kata orang tentang pemberitaan Injil yang semakin didangkalkan sekarang, unak mulai beritahu, mulai lain tidak ada kebenaran cukup. Saya katakan iya, tetapi itu tidak cukup. Berita Injil itu harus sampai kepada mereka. Yesus satu-satunya juru selamat. Kalau tidak bertobat, neraka bagian. Itu adalah berita Injil yang harus disampaikan. Nanti kita akan berdalam lagi. Dan di dalam melakukan pelayanan penginjilan ini, ada hal syarat yang ditekankan kepada murid-murid pada waktu itu. Apa yang disampaikan? Yesus menyuruh mereka, masih ayat 7, mengutus mereka berdua-dua. Kenapa harus berdua? Kalau kita lihat nanti di dalam Injil Markus ini, ada beberapa kali Yesus mengatakan supaya mereka pergi berdua-dua. Ini menunjukkan bahwa ini sangat penting, pergi berdua ini. Firman Tuhan berkata berdua lebih baik dari seorang diri. Dan ketika orang menyampaikan berita Injil itu, supaya mereka berdua itu adalah supaya dapat bertahan. Karena kalau satu orang ketika dia menghadapi masalah, dia mungkin tidak kuat. Tetapi kalau berdua, ada teman diskusi, ada teman sharing. Kalau satu orang mungkin kurang berani, kurang sehat, yang satu akan menolong dia. Demikian seterusnya. Dan berdua itu disebutkan memang supaya ada yang menemani ketika mereka berada di tengah-tengah orang asing. Itu mereka bisa saling menguatkan tangan, mendorong semangat satu dengan yang lain, bisa saling menolong jika ada sesuatu hal yang salah. Suatu ketika saya pernah menyampaikan, ada teman saya yang menyampaikan berita Injil kepada satu orang tua, dan dia menyampaikan dengan sangat panjang. Ibu ini nggak ngerti sama sekali apa yang disampaikan. Kemudian saya berbicara dalam bahasa Batak kepada dia. Dan ketika saya sampaikan hanya beberapa kata, dia Kristo tunggu Tuhan Tusi atau pertanyaan. Saya ini amat tahu keterangan. Sebenarnya disampaikan itu bagus sekali, tapi opung ini nggak mengerti karena dia menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Begitu saya ngomong hanya beberapa kata saja dalam bahasa Batak, akhirnya mengerti. Saya bikin. Maksudnya kami berdua pada waktu saya tidak mencela dia, bukan. Ada saatnya ketika saya berbicara mungkin orang tidak mengerti, maka dia pun akan kembali. Itu artinya berdua ini. Di tengah-tengah rumah tangga pun seperti itu, memutuskan satu perkara, satu orang memutuskan atau istri atau bersama-sama akan jauh lebih bagus daripada sendiri. Di dalam hal apapun, kami berharap bisa ini. Kalau salah memutuskan itu mungkin kurang, tetapi kalau bersama-sama berdua itu akan jauh lebih bagus. Maka berdua itu supaya mereka saling menolong satu dengan yang lain, memampukan seseorang dan menguatkan yang lain dalam sebuah tugas dan pelayanan yang diembankan kepada mereka. Dan kalau kita perhatikan, Kudango perbarita nauli tarujum jara tapeto hamata yang molo masa persoalan-persoalan ketika mereka menyampaikan firman Tuhan berita nauli itu salut dan normal. Kita perhatikan misalnya di awal-awal gereja itu ketika Paulus yang diminta oleh Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang mereka hadapi.
Tapi kita melihat pernyataan Tuhan terus bagi mereka. Dan biasanya strategi yang dipakai adalah supaya mereka tidak sendiri di dalam menyampaikan berita Injil ini, tetapi bersama-sama atau berdua-dua. Supaya apa? Supaya mereka bisa bersama-sama saling menguatkan. Di buku di Parjamita di Minggu ayat 1 dikatakan alam rani tahu bobo anggo ujung sahala tupa manahan anggo buahan. Jadi yang lebih kuat itu kalau orang. Sebabnya Yesus memerintahkan murid-murid menyampaikan berita Injil itu berdua-dua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam tugas pemberitaan Injil itu, ayat 6, 12, 13 disebutkan ada tugas konkret yang diberikan oleh Yesus yang harus dilakukan oleh murid-murid. Dikatakan di sana, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Inilah berita spesifik yang harus disampaikan. Bahwa mereka harus menyampaikan firman Tuhan, memberitakan bahwa orang harus bertobat. Bertobat itu di dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Metanoia itu maksudnya adalah berbalik. Yang dulu menghadap ke sini, sekarang menghadap ke sini. Yang dulu menghadap setan, sekarang menghadap Tuhan. Itu artinya bertobat. Tudal. Yang dulu melakukan kehendak iblis, melakukan dosa, sekarang melakukan kebenaran. Itu artinya bertobat. Bertobat itu bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya mengubah perkataan yang dulu perkataannya jahat, sekarang baik, bukan. Tetapi statusnya diubah. Yang dulu pengikut setan, sekarang pengikut Kristus. Itu artinya bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama, masuk di dalam kehidupan yang baru. Itulah artinya bertobat. Berita Injil adalah berita pertobatan, berita sukacita. Ikut dohoran do, tunan diberitahu holo tertong di dosa, maka hidup akan berakhir di dalam neraka. Itu adalah berita Injil. Alam itu dalam di dalam setiap khotbah saya. Kenapa berita yang selalu yang paling utama? Ada banyak khotbah yang kita dengarkan, tetapi saya suka katakan pertobatan itu adalah hal yang paling utama. Kenapa? Karena dosa yang akan membawa kita ke dalam neraka. Tetapi pertobatan akan membawa kita kepada Kristus. Alaman ujung do melunta, tong-tong di itu kan? Jangan orang kita pertahankan di tengah-tengah dunia ini, apalagi di masa yang kritis sekarang ini. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjemput kita. Ada yang cepat, ada yang lambat. Saya baru kehilangan satu orang anggota keluarga beberapa hari yang lalu. Dan itu hal yang menyedihkan sebenarnya bagi saya pribadi. Tetapi kita tidak tahu kapan giliran kita masing-masing. Tapi bagi saya bukan kematian itu yang paling penting. Alai menuju kita dunia itu yang paling penting. Maka itulah berita Injil itu penting untuk diberitakan. Berita pertobatan itu penting untuk diberitakan. Alai lokor itu ngatongan itu. Dan harta dan sambutna dari teman-teman itu lokor di sini. Tetapi banyak orang terus berusaha untuk mengejar yang itu. Bagaimana supaya hidup ini bisa dinikmati? Apa yang mau lakukan COVID? Tidak ada yang bisa bertahan. Dalam arti maksud saya lah, jangan rendah boy pandekon asal tetap saya dan kita. Tidak bisa. Kalau sudah waktunya selesai, bisa karena COVID, bisa juga karena penyakit yang lain atau hal yang lain. Itu sebabnya selalu saya katakan, kematian tidak perlu ditakutkan bagi orang-orang yang percaya pada Kristus. Kenapa? Karena kita tahu orang yang mati di dalam Kristus ada surga. Amin. Itu dokter di tengah-tengah di meluka dalam daerah. Asal menang fokus kita jangan hanya kepada dunia ini. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di dalam bagian ini nanti, saya akan jelaskan kepada kita kenapa Yesus melarang mereka membawa bekal di dalam perjalanan. Karena itu yang paling. Saya lanjutkan dulu nomor 2 ini. Bagaimana di dalam konteks kekinian memberitakan firman Tuhan ini. Berita yang harus disampaikan adalah berita pertobatan, dan itu yang paling utama. Alam hidup, dia akan Parjamita di dalam tahun hata di dewasa, bukan pengalaman pribadi yang paling utama. Pengalaman pribadi karena penting diceritakan, tapi bukan itu yang paling utama.
di dalam menyampaikan firman Tuhan pun, hata ini batali suka sahabat dan hata pengalaman-pengalaman tiba sedepan. Dinalaho mangaleho poda dia tayanakon. Firman Tuhan sampaikan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka punya bekal di dalam hidupnya. Kamandainan salbunah. Jadi pertobatan itu adalah perubahan atau transformasi, mengubah suatu suasana yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Itu adalah pertobatan, transformasi, perubahan dari yang dulu tidak baik menjadi baik. Dari yang dulu berbuat dosa, sekarang tidak lagi berbuat dosa. Dan orang percaya terpanggil mengubah situasi yang buruk menjadi lebih baik, mengubah kegelapan agama menjadi terang, mengubah peperangan menjadi perdamaian. Tapi kalau kita lihat sekarang, sangat mengerikan. Di tengah-tengah situasi yang demikian kritis saat ini, ada banyak orang yang bermain-main dengan obat, menaikkan obat dengan begitu tinggi, menyembunyikan tabung-tabung oksigen, dan susu sekarang makin langka didapatkan di jalan. Kenapa bisa sampai seperti itu? Ada orang bermain-main di dalam penderitaan banyak orang, mencari keuntungan yang sangat besar sekali. Ada banyak orang yang kaya raya saat ini karena COVID. Mereka memanfaatkan semua itu. Tetapi saya katakan, celakalah mereka yang mengambil keuntungan yang tidak pada tempatnya. Karena tidak ada gunanya itu. Kekayaan, harta atau apapun tidak akan pernah menjamin hidup kita untuk tetap hidup dalam dunia ini. Satu kidui. Para satu pinang menanggung pertidion, tetapi hidup di dalam Kristus adalah yang selama-lamanya. Kalaupun kita berjualan, ambillah untung dengan wajar. Jangan akhirnya itu kita membunuh orang lain. Ada banyak orang saat ini yang tidak dapat perawatan dengan baik hanya karena kelakuan orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka orang-orang Kristen sesungguhnya dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Dulu misi daripada gereja, ketika misionaris datang ke Indonesia, yang mereka lakukan apa? Mendirikan sekolah-sekolah Kristen, mendirikan rumah-rumah sakit supaya apa? Orang-orang miskin bisa mengakses pendidikan, orang-orang miskin bisa masuk rumah sakit tidak membayar kalau mereka sakit. Tapi sekarang sekolah-sekolah Kristen yang paling mahal banyak. Rumah-rumah sakit Kristen yang paling mahal biayanya rumah sakit. Misi yang awalnya untuk membangun umat Kristen ataupun memberitakan firman Tuhan lewat pelayanan sosial, sekarang itu sudah susah untuk didapat. Ada yang kuliah di universitas Kristen saat ini atau yang sekolah di sekolah Kristen, berapa uang sekolahnya, berapa uang kuliahnya, bandingkan dengan swasta yang lain, mahal, bahkan mungkin jauh lebih mahal. Kenapa bisa sampai seperti itu? Memang mereka butuh kehidupan. Kampus harus bisa atau sekolah harus bisa berjalan. Tetapi dulu kenapa bisa tanpa memungut biaya yang sangat banyak dari anak-anak didik? Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena misi itu semakin bergeser. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Kalau tempatnya pelayanan, memang harus melayani. Kalau tempatnya sosial, maka harus sosial. Kecuali itu adalah lembaga profit yang mencari keuntungan perusahaan sebanyak-banyaknya, ya itu wajar. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Gereja bukan hanya tempat kita bersekutu memohon doa-doa kita supaya Tuhan berikan bagi kita, memohon berkat, kesuksesan, kesehatan pribadi dan keluarga. Tetapi gereja harus menjadi persekutuan di mana warga jemaat dipersiapkan menjadi murid Kristus yang pergi menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang harus kita persiapkan ketika kita menyampaikan firman Tuhan? Kalau kita membaca ayat 8 sampai dengan ayat 9, dan Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh mengambil alas sepatu tetapi jangan memakai dua baju. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah makanan, roti, uang, bekal itu tidak diperbolehkan. Boleh pakai sendal, tapi tidak boleh pakai sepatu. Nanti kalau kita baca di bahasa Batak, dan tidak boleh memakai dua baju.
Ikat pinggang pun tidak boleh dipakai. Dan banyak hal larangan-larangan. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kenapa Yesus memberikan perintah itu? Sesungguhnya Yesus mau menyampaikan bahwa tidak perlu khawatir dengan persoalan-persoalan ini. Kalau tugas pemberitaan itu sudah disampaikan bagi kita, pergilah. Sama seperti kepada para lain. Ketika tugas itu, tohoran itu diberikan, pergilah, beritakan firman Tuhan. Maka harusnya tidak perlu lagi khawatir akan penghidupan. Ada banyak para pemberita Injil, ada banyak para pengkhotbah, maka pendeta memang terputus di bagasan menggunakan. Kenapa? Yang salah siapa? Saya bilang jemaatnya yang tidak mau memberikan kepada gereja, supaya itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita berani mengundang orang misalnya menjadi pendeta di tempat kita, maka kehidupannya harus diperhatikan oleh jemaat. Itu wajib dan harus menjadi tanggung jawab daripada jemaat. Makanya jangan pernah sampai kalau misalnya nanti suatu saat kita akan ada pendeta di tempat ini yang full, jangan sampai dia meminta-minta keluar karena kurang penghidupannya. Kita harus bertanggung jawab untuk kehidupannya. Itu namanya gereja yang dewasa di dalam iman. Dia bertanggung jawab untuk kehidupan orang-orang yang melayani di dalam gereja. Berat ya, dan itu adalah tugas kita orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus memberikan perintah itu kepada mereka, mengajarkan bukan bekal dan persiapan material diri dari murid yang penting. Yesus memberangkatkan mereka bukan dengan bekal materi, bukan dengan hal-hal yang lain, tetapi diberangkatkan dengan apa? Kuasa dari surga. Kuasa yang diberitakan itu adalah ayat 13. Mereka mengusir banyak setan, memboles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kuasa itu yang diberikan, bukan persoalan-persoalan materi yang diberikan. Supaya apa? Supaya mereka senantiasa percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Melalui tonggo kita bangun di bagasi Tuhan ini. Kabar berita nauli khususnya, pasti Tuhan akan peliharakan. Bapak Ibu bisa saksikan itu. Saya tidak pernah minta apapun. Ya, bilang tidak akan mengambil ritual, dan saya tidak mengharapkan itu. Bukan itu yang saya minta. Yang saya minta adalah jemaat bertolak mengikut Kristus, Tuhan yang paling utama, dan itu keberhasilan saya. Ketika jemaat ini dibangun di atas dasar Kristus dan mengilumi lalu siapa, itu adalah kekayaan terbesar bagi saya sebagai jemaat di tempat ini. Maka suatu saat ketika saya kemudian mengatakan cukup sampai di sini, saya di sini, saya berharap gereja ini benar-benar sudah dibangun di dalam iman yang kokoh kepada Kristus. Itu adalah tugas utama saya. Bukan gedungnya yang harus bagus. Bagi saya tidak begitu penting gedung ini seperti apa. Yang paling penting adalah jemaat dibangun di atas dasar Injil yang kokoh. Itu jauh lebih penting daripada apapun. Mau garido, mau lorongan, mau lalu di hawa sudah. Apakah iman kita akan tetap teguh? Mau lalu mengalah kita bisa merminggu saya. Apakah iman kita tetap bertahan? Kalau gedung yang menjadi patron kita, menjadi ukuran, maka iman kita tidak akan pernah teguh. Maka mari bangun iman kita. Ikutilah terus ibadah minggu. Baca Alkitab ini supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu jauh lebih penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Asal lam taboto bohar kita menyebut Yesus di tengah-tengah. Murid-murid dilarang untuk meletakkan segala sesuatu di dalam hidupnya kepada hal material. Tetapi mereka diminta apa? Bergantung kepada kuasa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Somolino kita di tengah-tengah ini kita sini kembali apa? Jangan harta kekayaan itu yang paling utama bagi kita. Perlu itu perluan. Ya, saya juga butuh makan, saya juga butuh uang. Tetapi bukan itu yang paling utama. Karena kalau itu yang paling utama, maka kita akan lakukan segala macam cara demi untuk mendapatkan uang. Tidak peduli orang lain seperti apa. Yang penting kita dapatkan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, dia akan berfokus terus kepada Tuhan. Itu sebabnya murid-murid dilarang membawa perlengkapan supaya mereka fokus kepada Tuhan. Ala-ala molo dibuat nasi dan sudah perlengkapan yang berbarina dahulu. Kalau nasi pangalina waktu kira nasi. Namun dailan sama. Karena tujuan Yesus melarang mereka membawa bekalan
supaya murid-murid fokus kepada pemberitaan Injil, fokus kepada Tuhan, supaya tidak terjebak di dalam hal-hal lahiriah, tetapi percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Saya sedih melihat para calon-calon pendeta, karena saya di sekolah teologi. Ketika ditawarkan pelayanan kepada mereka, ditanya fasilitasnya apa, gajinya apa, berapa. Saya sedih melihat orang-orang seperti itu. Ada banyak orang seperti saya yang meninggalkan pekerjaan, tidak pernah bertanya apa fasilitasnya, apa yang didapatkan di situ. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka jangan terjebak kepada hal-hal lahiriah, hal-hal duniawi. Mari kita fokus kepada Tuhan. Akan arong di kortidion, wala bonus bisa sukses. Alam juga mengenai, mau lupa perhatian gelek kita misalnya ke orang tua, kunang unggulan si pangalan talaya dibandingkan apa hata dunia anak-anak. Nasihat firman Tuhan harus itu lebih banyak dibandingkan. Kunak si pangalan, kunak balajona. Kenapa? Karena kalau itu yang lebih banyak nanti, duksa kasih pangalan Tuhan ada masalah, putar-putar lari. Makanya anak-anak harus kita ajari untuk bisa mandiri. Harus, kalau tidak orang tua harus tegas kepada anak. Kalau tidak, nanti ketika mereka besar, mereka akan jadi lawan kita. Maka dari sekarang harus mendidik orang-orang tua berdua kepada anak mereka masih kecil yang sudah remaja, dewasa. Doakan mereka sungguh-sungguh supaya mereka hidup di jalan-jalan Tuhan. Karena kalau tidak, perkara besar di depan akan menjadi masalah yang akan kita hadapi. Kalau tidak dari sekarang kita persiapkan anak-anak. Unang menggoreng dari semangat kakak lengkap memahami kasih dan semangat. Harus firman Tuhan, tapi ini yang kita sudah kasih semangat. Bapak Ibu Saudara yang berkata nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya biarlah firman yang kita dengarkan ini sungguh-sungguh menentukan kita. Ada satu hal lagi yang disampaikan kepada murid-murid pada waktu ini, ayat 10. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluar dari situ dan bebaskanlah debu-debu yang di kakimu sebagai peringatan akan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang menarik di sini adalah kalau diterima di satu tempat harus tinggal di situ hingga menjelang perjalanan berikutnya. Tetapi kalau ditolak, maka mereka harus keluar dari situ. Maksudnya, pemberitaan Injil bukan masalah. Modal didominasi dan rohani. Tugas kita menyampaikan firman Tuhan, menegur orang. Nasalah, memang kadang-kadang bagi kita disusul. Tetapi tugas kita harus kita sampaikan. Di BG maka masuk di BG urusan. Itu sebabnya kalau tidak didengarkan, bebaskan debu kaki. Memang pada waktu itu ada hal yang memang pada masa itu sebagai tradisi di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Ketika mereka masuk ke tempat-tempat non-Yahudi, ketika mereka akan keluar dari situ, kakinya harus dibebaskan, debu di kakinya harus dibebaskan. Kenapa? Karena mereka masuk ke tempat yang najis. Kalau mereka kembali ke Yahudi nanti, mereka akan menjadi najis kalau debu itu tidak dibebaskan. Itu maksudnya adalah hal rohani yang bisa kita lihat sekarang adalah kalau kita menyampaikan sesuatu kepada orang tidak mau didengarkan, itu urusan dia. Urusan kita harus kita sampaikan. Sama seperti ini. Kalau orang tidak mau dengar firman atau khotbah, sebenarnya yang ditolaknya itu bukan kita, tetapi siapa? Karena Yesus yang menyuruh, maka kalau kita ditolak, yang ditolak bukan kita, tapi Kristus yang ditolak. Dan kalau Kristus yang ditolak, berarti dia tidak bertobat. Akibatnya apa? Neraka akan menjadi bagiannya. Kita tidak akan dituntut oleh hakim. Jadi selama masih ada waktu, selama hari masih siang, lakukanlah pemberitaan Injil dengan sukacita. Sampaikanlah berita Injil dengan sukacita. Tapasah mahata di debatan, marhini hidup marhini hidup papainata, marhini hidup pakata yota tuakata. Tapasingok bumata, akan dibagasa perusau bebe. Tapasingok nasida, asal dihukum Kristus pengetahuan di uluna. Alai doktor,
tua kapelekta, keluarga, tata saat hata di dimas. Asa arja berdasi dari hamu dua sobel, naun di marani di dimas. Moldak sahabat kita naun di nasida. Tapi ada kita rasa situng napa sahabat itu nasida. Maka itu adalah kesalahan besar. Alamin dalam dia yang selalu. Tamarang dari mari kita sampaikan firman. Mungkin mulut kita susah mengatakan. Alai siapa berdosa, siapa berdosa. Kita sampaikan firman. Anak-anak muda, orang-orang muda yang familiar dengan media sosial, mari gunakan media sosial untuk memberkati banyak orang, untuk memberitakan firman Tuhan bagi banyak orang. Karena itu fasilitas yang harus kita manfaatkan. Sekarang dunia internet kalah pemberitaan firman dibandingkan dengan apa? Dunia ini memberitakan tidak benar. Akai sema pemberitaan Almen terhadap bahwa kita selalu benar. Luas di Tuhan karena roh minggu main di dunia alat ini. Tapi ini pada diri supaya kita menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Rindaslah kita bahwa berita naudi sadok jol manadom di Portugal. Amin. Kita bernyanyi firman berkata. Firman mulut kami sering terdiam, tidak mampu memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Karena itu, taruhkanlah perkataanmu di dalam mulut kami, supaya kami menyampaikan berita pertobatan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Semua kami diminta lewat hidup kami menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Tuhan, pakailah kami sebagai alatmu untuk menyampaikan berita kebenaran kepada orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, supaya mereka tidak berjalan menuju kegelapan neraka itu, tapi mereka berjalan berbalik dari jalannya yang jahat kepada Tuhan, berbalik mengikuti Yesus di dalam kehidupannya, sehingga akhirnya mereka memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Tuhan, Roh Kuduslah yang kiranya menguatkan kami semua, memberikan pencerahan bagi kami lebih daripada yang sudah kami dengarkan lewat pemberitaan firman saat ini. Biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang pergi memberitakan firman Tuhan itu lewat segala fasilitas yang kami miliki saat ini, supaya lewat itu semua nama Tuhan semua akan semakin dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ampuni kami jika di dalam hidup kami ini kami sering egois dengan apa yang sudah kami dengarkan. Kami tidak memberitakan firman itu kepada orang lain. Biarlah Roh Kudus yang akan terus boleh memotivasi kami, memberi dorongan kepada kami untuk menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan di dunia yang sekarang sedang berjalan menuju kegelapan. Tuhan, di tengah-tengah orang-orang yang semakin banyak terpapar
terpapar COVID-19. Sesungguhnya ada banyak kekhawatiran di hadapan kami. Kapan penyakit itu akan datang kepada kami? Karena itu kami berdoa supaya Tuhan memberikan imun yang kuat bagi kami. Tuhan berikan kesadaran bagi kami supaya tetap taat kepada protokol kesehatan. Kami menjadi yang di depan untuk melaksanakan itu, sehingga kami tidak akan semakin membuat virus ini bertambah banyak. Karena itu kami sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, tolonglah kami semua jemaat ini supaya tidak ada satupun di antara kami yang terpapar. Kami berdoa untuk pemerintah yang saat ini sedang berjibaku untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan orang yang sakit, menyediakan rumah-rumah sakit sebagai tempat perawatan. Kiranya Tuhan bukakanlah, kiranya Tuhan tolonglah semuanya. Ampunilah bangsa kami, ampunilah dosa-dosa bangsa kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Lihatlah, sendirikanlah telingamu, tataplah seluruh orang-orang di dalam dunia ini. Kami rindu mereka mati semua ya Tuhan, bukan di dalam apa yang mereka sedang alami sekarang. Kami rindu mereka ketika mereka pun akan Tuhan panggil, tetapi mereka Tuhan panggil di dalam pengenalan kepada Kristus Yesus. Kami sedih karena mereka mati tidak di dalam Kristus. Karena itu kami berdoa supaya mereka boleh mendengarkan firman Tuhan, firman kebenaran, firman Injil daripada Yesus Kristus, supaya mereka memiliki hidup yang kekal. Tolonglah Tuhan supaya setiap para perawat, para dokter, para medis, Tuhan berikan hikmat bagaimana menolong orang-orang yang sekarang, orang-orang yang sedang berjuang saat ini kesulitan bernapas. Tuhan legakanlah pernapasan mereka. Biarlah virus ini, pandemi ini segera berakhir dari dunia ini ya Tuhan. Lihat dan datanglah, lawanlah kami semua ya Tuhan, supaya kami boleh hidup dengan sukacita di dalam hidup yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Inilah doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sampaikan doa kami. Amin.